Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi, tolong jaga kesehatan agar jantung tetap normal, ya kan? Otak tetap berjalan sehat, sahabat-sahabat akah. Sebelum kita mendengarkan keterangan video ini, sahabat-sahabat akah. Kalau masalah CCTV, jok 650 itu kan kita sudah dengar, lalu mari kita dengar dulu, jangan hanya CCTV gitu. Jadi sebelum sampai jok CCTV, benarkah Yosep itu ada di Cijengkol? Kan ini duduk permasalahannya yang lebih pagi lagi. Intinya sahabat-sahabat akah, ya jangan panik lah, biasa-biasa saja. Ini kan demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Kan seperti itu. Agar apa sahabat-sahabat akak, jaga kesehatan, nanti kita bisa mendengar gitu keterangan saksi-saksi dari pihak terdakwa Yosep, alibi-alibinya. Jadi kalau udah jantungan ataupun emosi kan sulit nanti mendengarkannya. Jadi ya intinya kita ini ingin membahas tentang mematahkan terangan Danu Yosep ada di TKP. Itu konteksnya sahabat-sahabat akal, bukan yang aneh-aneh lah gitu kan. Oleh sebab itu dengarkan potongan video ini. Kira gitulah jam genap atau lebih setengah 7 gitu. Jam 6 atau setengah 7. Oh. Juga lihat ya? Iya. Dengan ibu sama ini? Ibu YR. Ibu YR. Oke. Di sini juga ada ibu juga lihat ya? Iya. Ibu NS. Nah, ibu jam begitu ya. Ibu YR dan Ibu NS ini juga melihat keberadaannya Pak Yosep ya. Iya. Jam 6. Ya kita habis makan surabit, terus ya sekitar jam 6 Pak Yosep datang, tapi kita langsung pulang, nggak berbincang-bincang segala macam begitu. Memang lihat ya ada. Memang lihat ada. Jadi ketika ada orang yang mengatakan posisi Pak Yosep ada setengah 5, jam 6, itu terbantahkan dengan video yang tadi. Makanya kalau yang sebelah lihat video ini, ya auto panik ini. Karena video yang tadi disiarkan di ruang sidang, dari servis jok itu jelas, menjelaskan posisi Pak Yosep dari rumahnya ke TKP. Jadi ketika itu ada orang yang menyatakan Pak Yosep jam 6 atau setengah 6 atau jam 6 lebih ada di TKP, itu bohong. Termasuk keterangan Danu itu terbantah. Bagaimana Danu menerangkan bahwa setengah 7 Pak Yosep masih ada di TKP waktu di persidangan. Itu terbantahkan dengan video tadi. Justru Pak Yosep sebelum jam 7 itu belum nyampe TKP. Bagaimana itu bisa dikatakan? Jadi video tadi itu membantah keterangan Danu, keterangan saksi-saksi termasuk Angger juga. Kita punya fotonya, nanti bisa diperlihatkan fotonya teman-teman. Itu jamnya ada, valid. Ya kan? Termasuk tadi kita minta ke majelis hakim supaya disiarkan di ruang sidang yang terbuka. Alhamdulillah, jam 6, jam 7 kurang sedikit, itu Pak Yosep sebelum TKP. Terpantau dalam CCTV milik servis jok. Kurang lebih 300-400 meter sebelum TKP. Jadi dapat dipastikan, membantah keterangan Danu, membantah keterangan saksi-saksi yang menyatakan ada Pak Yosep di TKP sebelum jam 7. Dengan video tadi, itu akan membantah semua keterangan bohongnya Danu. Jadi kalau Danu yang menyatakan bahwa dari malam, Pak Yosep sampai pagi ada di sana, dan ketika Danu datang pulang ke rumahnya juga katanya, setengah 7 Pak Yosep ada di TKP. Kata Danu itu di ruang sidang. Kita punya rekamannya kan? Nah itu terbantahkan. Penyidik Polda tidak memperlihatkan hal-hal yang meringankan untuk Yosep. Berkas-berkas termasuk bukti-bukti yang meringankan terdakwa Yosep itu tidak diperlihatkan. Justru yang diperlihatkan, yang diminta, yang dipertanyakan kepada saksi itu adalah video-video yang seolah-olah itu adalah Abi. Seperti yang video yang sebelumnya. Itu bukan Abi, itu anak sekolah yang bawa tas. Jadi memang kelihatan sekali. Jadi video itu diperlihatkan kepada saksi, kemudian saksi diarahkan untuk menerangkan bahwa itu adalah Abi. Padahal video itu kita perlihatkan tadi kan. Ini saya kirimin, saya kasih ya screenshotnya.
ada orang itu lewat, itu bukan Abi, soalnya bawa tas juga, kayak anak sekolah. Itulah yang ditanyakan kepada saksi-saksi di dalam BAP. Dan begitu yakinnya si Upi itu bahwa itu adalah Abi, padahal dia baru lihat situ gitu, ya kan? Nah, dua video ini jelas. Yang satu menerangkan alibi Pak Yosep pagi hari, yang kedua supaya tidak simpang siur, itu video yang kedua yang di Bu Harun itu bukan Abi. Itu saksi-saksi diarahkan supaya menyebutkan itu Abi. Padahal kita lihat bersama-sama, termasuk Pak Hakim, Pak Jaksa juga. Dan lucunya, foto tentang Pak Yosep yang melewati servis jok itu tidak pernah diperlihatkan kepada saksi. Karena jelas itu meringankan Pak Yosep. Itu memastikan bahwa Pak Yosep ada alibinya di situ. Jadi sekali lagi, ini progres, ya, progres sekali. Dan video ini kita siarkan di ruang sidang, ya. Ini membantah semua keterangan Danu. Dan saya meyakini bahwa Danu itu bohong. Nanti kita minta, atau tadi videonya, ya kan, bila perlu diperlihatkan ke teman-teman. Yang jelas saya ada screenshotnya. Kalau yang dari servis jok dan Bu Harun itu ada. Kita terima itu sebagai bukti. Itu ya teman-teman ya. Tetap semangat mengawal kasus Subang. Saya meyakini kebenaran akan terungkap. Dan hari ini sudah terungkap siapa yang bohong. Danu itu sudah bohong. Danu membuat rekayasa cerita seolah-olah Pak Yosep semalaman ada di TKP. Padahal jam 7 kurang sekian, Pak Yosep baru melewati servis jok. Tetap semangat mengawal kasus ini. Kita ingin memastikan siapapun yang berusaha menghalangi penyidikan kasus ini untuk diproses